Baik, hati-hati Rosa, via Daila, Bikirat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Malam-malam, Bila Tuk Saida, Kaifatas, Kaifatasirul Umur, Bikhair insyaAllah. Huna yujad akhina Gusnaidi, akhina Ali, wa uktina Ali, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, falyaum fanata'alam anil qawaid. Dan sanastamir ad-dars yakni an mabni fi'il amr ya. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan mabni dan mu'rab. Masing-masing sudah kita uraikan dari fi'il madi, kemudian dari fi'il mudhari. Paliyum sawfa nastamir mabni fi'il amr. Masih ingat ya? Coba Aliyah, tafadholi ukhtina Aliyah. Mal farqu bainal i'ra wal bina atau mal farqu bainal mabni wal mu'rab? Menurut Aliyah itu apa sih perbedaan dari keduanya? Mungkin kemarin ibah ya, tapi pasti tahu juga ya definisinya. Tafadholi ukhtina Aliyah. Apa sih bedanya mu'rab sama mabni? Naam, ukhtina Aliyah hadiro. Afwan Ustazah, lam asta'id Ustazah. Oke lah, Baksa. Masih ingat ya, mabni itu adalah dan mu'rab pembahasan berkaitan tentang tanda baca ya atau harokat. Nah, apabila kita bilang termasuk kategori mu'rab, maka dia termasuk kata yang dia harokatnya bisa berubah-ubah. Imma karena kemasukan amil ya, atau diilatkan ya bahasanya ya. Atau kalau kita mau bilang mabni, berarti kebalikannya harokatnya itu tetap. Dan masing-masing punya pembahasan yang nanti barangkali yang belum sempat mutola'ah bisa dibuka lagi ya, apa saja yang masuk kategori mabni, apa saja yang juga termasuk kategori mu'rab bisa dibaca kembali atau disimak ya rekamannya. Hasanan, fal nastamir kalau kemarin kita sudah bahas di madi dan mudoreknya, sekarang kita akan bahas di fi'il amr. Fi'il itu kan ada tiga ya, fi'il madi, mudorek, dan amr. Nah, fi'il amr itu berarti menunjukkan kata kerja yang perintah ya. Adapun perintah ini, kalau kita lihat ya, di sini ternyata harokatnya adalah harokat yang mabni, yang paten, tidak berubah-ubah harokatnya. Di sini apa saja, apakah selalu disukun? Tidak ya. Kebetulan yang disukun itu biasanya bina yang sohi ya, atau yang sunyi dari huruf ilah. Di sini kita definisiin dulu ya, sukun itu kapan? Ketika huruf akhirnya nggak berupa huruf ilat, nggak ada alif, nggak ada wawu, nggak ada yaknya. Biasanya bina-bina sohi. Kayak kata dakhola, jadinya kalau fil amarnya jadi uktub, udkhul, irfa, misalnya, ijlis. Nah itu aman tuh. Kenapa? Karena harokat terakhirnya bisa disukun ya karena memang tidak ada huruf ilahnya dan tidak bertemu apapun. Berikutnya membuang huruf ilah. Berarti nanti berlaku pada bina-bina yang mu'tal ya. Biasanya bina nakis ya, yang akhirnya berupa huruf ilat. Alif, wawu, dan juga ya. Contoh di sini ada kalau Roma, Yarmi, Romaya ya, asal katanya ya. Kalau karena dia di Amr jadinya Irmi. Dibuanglah huruf ilahnya. Aslinya kan Irmi. Gitu ya. Yarmi, ya Fan. Jadinya kalau kalau Amr itu kan huruf mudharaahnya dirubah jadi hamzah ya. Makanya jadi Irmi. Nastamir membuang nun berlaku pada siapa? Apabila dia bertemu dengan, masih ingat ya, bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama, ya mu'anas, mukhotoba. Jadi untuk sesuatu yang ketambahan alif tasniyah, wawu jama, dan mu'anas mukhotoba, maka nanti kalau dia fil amr, otomatis dibuang nunnya. Contoh, al-misal, iftaha. Aslinya kan iftaha nih. Jadi iftaha. Kalian berdua buka bukunya misalnya. Iftahu. Tafadolu, sudah bisa gitu ya. Tapi itu kan tak depannya ya. Ini pakainya alif misal iftahu.
Ya muannas mukhatabah iftahi. Biasanya untuk yang domir anti kan taftahina anti, tapi kalau dirubah jadi alif depannya berarti atau hamzah ya jadinya iftahi. Aslinya iftahina. Iftahi, ikro'i, uktina alia, bisa ya. Uktubi, nastamir. Berikutnya mabni, hati-hati ya. Ini bukan dibilang majazum, jangan bilang apalagi biasanya. Langsung bilang hasfu harfi ilah ya. Harus ketambahan kata mabni di depannya. Contoh gini, kalau pengen ngi'rab iftah, berarti fi'lul amr mabni ala sukun gitu ya. Irmi, fi'lul amr mabni ala hasfi harfi ilah. Jangan langsung fi'il amr hasfu harfi ilah tapi ditambahin mabni. Kenapa? Takutnya nanti ketukar dengan mu'rab. Karena mu'rab itu kan ada beberapa yang seperti itu ya. Untuk bentuk-bentuk yang mu'tal yang kemarin kita belajar, nanti misal nih contohnya sudah balik lagi ya, mungkin yang kemarin belum. Ini bisa disimak lagi ya rekamannya. Contoh di yaqdi misal atau kita pakai yang yagezu misalnya. Di sini kita bilangnya apa? Kita bilangnya berarti fi'lul mudhari langsung aja mansub gitu ya. Kemudian fi'lul mudhari majzum. Dengan mudahnya kita langsung bilang menyebutkan i'rabannya gitu ya. Tapi kalau di sini mau nggak mau kita harus menyebutkan kata mabninya. Mabniyun ala harfi ilah. Kalau misal ketambahan lan di situ berarti tambahan juga. Berarti mansubun. Langsung gitu aja boleh. Mansubun bi hasfi harfi gitu ya ilah. Jadi misal lan yas atau jangan yang lain asal deh. Lan yaqdi misalnya. Yaqdiya di situ atau lan yaghzu deh. Lan yaghzu kan dibuang tuh. Huruf ilahnya wawunya dibuang. Berarti fi'lul mudhari langsung aja mansubun bi hasfi harfi ilah. Jadi kata mansubnya keluar. Nah, di sini nggak ada tuh mansub, marfu, majazum. Kenapa? Ya, karena mabni. Otomatis habis kata mabni langsung ke harokatnya. Mabniun di sini karena harokatnya membuang huruf ilat, otomatis ya mabniun hasfi harfi ilah. Dimabnikan paten karena membuang huruf ilah. Nastamir di sini hasfunun juga berarti mabniun ala hasfi hadfin nuni gitu ya. Membuang huruf hasfi gitu ya. Kembali ke saudari. Mabniun ala hasfi harfi nuni atau an-nuni. Karena dia mabni atas apa? Membuang huruf nun. Berikutnya fathah, jangan bilang mansub ya. Langsung aja mabniun alal fatimata idza yatasil binuni taukid aidon. Jadi sama ya, berlaku juga nih. Iftahan iftahanna. Jadinya ingat ya, huruf terakhirnya kan di fathah di sini berarti merupakan bentuk fi'il amr yang dimabniun alal fathah. Salah ya. Tapi sebenarnya fi'il amr jarang ya. Kalau kita temuin rata-rata amannya ya di domir anta gitu ya. Karena kan memerintahkan atau anti sama antum dan antuna. Adapun bentuk-bentuknya nanti dilihat ya. Kalau mu'tal ya berarti siap-siap dibuang huruf ilahnya. Kalau dia termasuk af'al khamsah siap-siap dibuang huruf nunnya. Nah, kalau kemarin sama hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk yang fi'lul mudhari dan juga madi dan juga terakhir amr. Jadi fi'il sudah selesai. Yuk kita masuk ke pembahasan isim. Ada nggak isim yang mabni? Masih ingat kemarin pembagiannya? Udah lupa. Akhina Hamas, Akhina Ari. Isim yang mabni ada nggak? Ada dong. Apa itu? Isim baru munsharif. Masih ingat ya? Jadi ada beberapa juga yang termasuk mabni. Jadi di sini ada domir, apa nih kok isim baru munsharif? Jadinya domir, isim mausul, isyarah. Biasanya bentuk-bentuk yang dia termasuk sesuatu yang bukan kayak nama, bukan sesuatu yang nama hewan, tumbuhan, enggak ya. Biasanya kata ganti, kata sambung, isim isyarah, istifham. Jadi harokatnya udah paten. Huwa, allazi, haza, aina, man. Nah, itu semua juga termasuk kategori isim yang mabni. Sekarang kita bahas yang isim yang mu'rab. Berarti semua yang kita bahas ini kita uraikan di bawah ya. Kalau kemarin kita udah bahas tentang mu'rab mabninya fi'il selesai semua.
Sekarang kita fokusnya di isim, berarti kolom yang kanan ya, tabel yang kanan. Nah, untuk yang isim, ada apa saja? Isim mufrad, berarti ini dibagi berdasarkan jumlah ya. Ada tunggal, ada ganda, ada lebih dari dua, tiga ke atas ya. Ada asmaul khamsah, ada isim ghairu sorry. Nah, untuk isim mufrad, itu isim yang menunjukkan sesuatu yang satu. Hati-hati ya. Berarti nanti harokatnya dia bisa apa? Bisa menyesuaikan nanti. Dilihat juga apakah dia termasuk sahih atau mu'tal nama-namanya. Jadi kalau sahih berarti akhirannya nggak ada alif ya wawu gitu ya. Mukminun, muslimun, Muhammadun gitu ya. Kalau mu'tal ada dua nanti. Kalau mu'tal belakangnya pakai ya disebut mangkus. Isim mangkus. Hati-hati bukan fiil ya. Kodi, Rodi, Edi, itu nama orang, isim, tapi dia mu'tal dengan ya, ya. Berikutnya, untuk yang mu'tal dengan alif, itu disebut sebagai isim maksur, Mustafa, Huda, belakangnya ada alif layina. Nanti gimana harokatinya? Kalau mukminun, Muhammadun, itu kan kita bisa ngasih. Kira-kira kalau ini ngarokatinya gimana? Pernah dengar mukodaroh? Pernah ya? Kemarin kita sempat bahas di fiil. Jadi kalau seandainya Muhammadun berarti isim, misalnya kita bilang isim yang doma marfuun bid doma zohiro. Tapi kalau al-qadi itu juga doma Ustazah, tapi nggak bisa karena dia memang ada huruf ilahnya. Ya sudah, kita tambahkan kata mukod daro. Berarti domanya tidak tampak atau kita sebut sebagai doma mukod daro. Nanti kita bahas kok di bawah ada. Lanjut untuk yang di sana menunjukkan sesuatu yang dua atau ganda. Biasanya ada kata isnani atau isnaini. Mukminani, mukminaini. Ciri-cirinya ketambahan alif nun dan juga ya nun ya. Muhammadaini, aliyataini atau aliyatani gitu ya. Hamasani, hamasaini sama orang misalnya. Apapun yang menunjukkan dua itu bisa berubah-ubah ya. Makanya kadang pakai alif, kalau di rofa, masih ingat ya, kalau nasab sama jernya pakai ya. Adapun jamak menunjukkan arti lebih dari dua. Nah ini jamak. Hati-hati, biasanya yang akil, sesuatu yang berakal, kita bisa merubahnya menjadi jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Untuk laki-laki banyak, mukminun jadi mukminuna, muslimun muslimuna. Untuk alimun alimuna, mujtahidun mujtahiduna, pakai wawunun aja. Atau pakai ya nun boleh juga. Mukminina, muslimina, mujrimina, gitu ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang mu'annas, pakai tak marbuto biasanya di belakang ya muslimatun, mukminatun, kafiratun. Maka nanti kalau jamak tinggal dipecah ya jadinya alif tak dibuka maksudnya bukan dipecah dibuka jadinya tambahan alif taknya terbuka. Mukminatun. Itu ketika rofa ya. Nanti ketika nasab sama jar harokatnya diapain? Di kasro ya. Mukminatin, mukminatin. Contoh al mukminatu fil madrasah gitu ya atau fil masjid. Ro'a itu al mukminati. Hati-hati ya. Jamak muannas salim perlu diingat. Nanti kita belajar habis ini sudah kasih contoh membaca harokat juga ya. Sudah tadi kirim. Nggak apa-apa latihan. Nggak ada yang sulit. Kita biar biar kepake ini nahunya. Nanti kita harokati bersama bentuknya apa gitu ya. Jadi hati-hati kalau untuk jamak muannas salim tidak punya harokat fathah, punyanya harokat kasroh. Ketika nasab dan jar ya. Jamak taksir, tahu dari mana saudara? Sebetulnya ada pola-polanya, beberapa bisa dilihat, bisa dihafalin, cuman ternyata tidak selalunya seperti itu ya, bahkan lebih dari yang kita sebutkan ya. Misal ada pakai wazan fi'al, ada misal pakai wazan mafail ya, mafail gitu ya. Sirah muntahal jumu. Nah, itu termasuk kategori jamak taksir pecah dari mufrad. Rojulun jadi rijalun. Berikutnya, apalagi yang bisa di mu'rab, ada asmaul khamsah, sesuatu yang ada nama-nama lima. Abun, akun, hamun, famun, dan zu. Nanti jatuhnya setelah itu apa saja?
maka mudhof pada selainnya ya mutakalim. Abuka, misal di sini abu apa gitu ya, maka dia jadi mudhof. Tapi kalau dia mau dikasih domir ya, maka di sini menjadi ya mudhof ilaih pastinya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin, zu malin. Nanti kalau seandainya dia di rofa, wawu. Berarti kalau dinasab pakai fa alif ya. Abaka, ro'aitu abaka, akhoka, hammaka, kemudian faka, kemudian za ilmin. Tapi kalau di jar pakai ya. Abika, akhika, hammika, fika, zi ilm. Mudhaf pada selain ya, mutakalim. Kepemilikan ya. Karena kalau seandainya pakai mutakalim jadinya abi. Perlu nggak perlu ya udah abi ya abi umi ya kan. Kok jadi abi umi, akhi ya akhi, abi ya abi, jadi tidak ada perubahan. Hati-hati ya, bisa dimudofkannya itu pakai wawu, pakai alif, pakai ya, rofaknya wawu, nasabnya alif, jernya dengan ya apabila mudof selain mutakalim. Karena kalau mutakalim nggak berlaku jadinya fik gitu ya, jadi nggak ada sesuatu, nggak bisa disebut sebagai asmaul khamsah, jadinya abi ya sesuatu yang lain gitu ya. Nah, berikutnya isim baru munsharif. Nah, isim baru munsharif itu sebenarnya panjang ya pembahasannya, cuman ringkas saja. Isimnya terjaga dari tanwin, nggak bisa ditanwin, disebabkan ada ilat keserupaan dengan fiil. Contoh, satu ilat ada disebabkan satu ilat atau dua ilat. Ilat itu sebab ya, atau kita sebut huruf, nggak bisa juga disebut sebagai huruf ilat ya. Contoh di sini pakai wazan fukoro, fu'ala, dua ilatnya yazid. Kalau salah satunya yang kita biasa sebut wazan sighah mutal jumu, jamak taksir itu juga di sini mafail atau mafailu. Artinya nanti nggak boleh dibilang fukoroun, fukoroan, fukoroin nggak boleh. Bolehnya misal di sini kalau dibilang fukoro a gitu ya, yazid, yazidu, yazida, yazidi. Nah, artinya nanti kalau mau dipakai isim baru munsharif ini, ketika jer dia tidak boleh dikasroh. Contoh, madrasatun jamaknya madarisu. Jadinya kalau misal ila madaris, nggak boleh ila madarisi, tetap ila madarisa. Dan ada juga beberapa amalan yang kalau pernah belajar juga, dia sudah tidak beramal atau tidak berlaku lagi isim baru musyarifnya ketika dia kemasukan alif lam ya, atau diidofahkan biasanya. Makanya kalau kita bilang 5 menit, khamsa dako iko. Kita nggak bilang dako iki, karena dako iko termasuk isim baru munsharif, ikut wazan mafaila. Hati-hati banyak sekali ya. Masa, jida, maka, tiba. Rata-rata menggunakan bentuk isim baru munsharif. Nah, di sini tenang ya. Ilah tadi itu apa Ustazah? Dijelaskan di sini. Nah, untuk coba sih di sini dulu deh. Selain isim baru munsharif ya, ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya ini sesuatu yang masih apa ya? Sesuatu cuman pengetahuan aja ya, nggak ada yang spesial. Intinya hati-hati jangan tertukar penggunaan isim sama fiil kalau udah dibentukin mufrad, musanna, jamak, sama-sama mirip ya. Kalau di fiil itu kan yaf'aluna, di sini mu'minuna. Tetapi yang membedakan nanti ketika nasab, jer, itu sudah kelihatan beda gitu ya. Kalau di fiil kan dibuang kan nunnya. Tapi kalau dibentuk jama ini kan nggak mungkin dibuang mukminu gitu enggak. Tetapi mukminina gitu ya. Artinya perubahan harokatnya itu berlaku sekali di mu'rob untuk isim. Jadi kadang kalau ngi'rob itu jangan tertukar. Apalagi khususnya di musana. Biasanya teman-teman itu tertukar di situ. Kan kayak yadhabani. Itu jadi yadhaba gitu ya. Kalau untuk isi musana ya nggak berlaku kayak fiil. Ya tetap mukminani ketika rofa, tapi ketika nasab jadinya mu'minaini. Oke, coy. Tafadhol akhina Hamas. Haladeka soal akhina Ari Aidon, Oktina Alia, Gusnaidi, Rayujat. Nanti kita praktek ya. Jahit ini insya Allah sahlan jiddan. Cuman pokoknya tahu aja bentuk isim itu tidak selalu
tunggal, bisa dua, bisa jamak gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang isim ghairu munsharif. Sekali lagi didefinisiin ya. Isim ghairu munsharif itu dia apa? Dia tidak kemasukan yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilat gitu ya. Atau keserupaan dengan fiil. Dia menyerupai seperti fiil. Fiil. Yazid itu kan fiil kan? Yazidu, Rabbi zidni, zada yazid. Tapi karena dia biasa dipakai nama, makanya dia termasuk kategori isim baru munsharif. Itu dua alasan ya, dua ilat tuh. Yuk kita bahas di sini. Apa saja ilatnya isim baru munsharif? Ada dua, ilat satu dan ilat dua. Sebelumnya ada kolom nih, biar nggak bingung ya. Udul itu maknanya perpindahan dari satu isim ke isim lainnya tanpa merubah arti. Ajami berarti nama non Arab ya. Ajam, nama yang bukan asli dari Arab ya. Berikutnya untuk yang ilah pertama, bentuk dari sighah mutal jumu. Tadi Ustazah udah pakai contohnya. Setelah alif taksir ada dua huruf. Contoh, masajida. Masjidun jamaknya masajida. Apa lagi? Coba contoh yang lain. Uktina Alia. Maktabun, kantor bahasa Arabnya atau meja. Maka, maka tiba. Sekolah, madrasatun jamaknya madarisa. Iya. Tapi dia boleh loh, dia tetap mu'rab ya. Cuman dia kalau kastro nggak bisa. Itu ya, jangan jangan sampai dibilang, oh berarti dia ini ustazah nggak bisa di doma. Boleh, tetap boleh. Masa jidu boleh, maka tibu boleh, madarisu juga boleh. Cuman ketika nanti jer, tidak boleh di kasro. Berikutnya tiga huruf tengah yang mati. Ini tadi ikut wazan mafa'ilu. Lampu misbahun. Jamaknya masobihu. Talamizu. Makanya kayak khomsat talamiza. Talamizi jarang ya tak. Mafail ikut wazan itu ya. Kemudian apa lagi selain itu? Majalis gitu ya. Dan itu semua hati-hati berarti dia sighah mutaljumu termasuk isim ghairu munsharif. Gak boleh dikasrah. Berikutnya ada bentuk yang ilatnya satu berbentuk alif taknis. Ada maksuro, ada mamdudah. Ikut wazan tadi kayak fukoro tadi ya disebutin. Dakwah ikut wazan fa'la. Uzma, fu'la, zikro, fi'la. Belakangnya masih ingat ya, maksur itu yang alif layina. Mangkus itu yang ya. Ya, tapi di sini cuma maksuro, mamdudah. Mamdudah pakai wazan fa'la, ada hamzanya. Ada hamzah di belakang. Biasanya pakai warna-warna. Coba ya, Ustazah bilang, antum sekalian yang ngerubah. Ahmar, mamdudahnya gimana? Ahmarun, muannasnya ham, hamro. Pernah dengar ya? Asfarun, warna kuning. Kalau muannasnya jadi sof, sofro. Khodro, akhdorun jadinya khodro. Masih ingat ya bentuk-bentuknya? Fu'ala, seperti fukoro. Ulama, ya. Ulama itu juga termasuk badan fu'ala. Berarti ini termasuk kategori isim ghairu munsharif yang tidak bisa diharokati kasro. Ada karena dua sebab di sini atau dua ilat. Yang pertama karena disifati, yang kedua karena alam ya, nama orang. Disifatinya karena wazan fiil, afdol. Dia pakai wazan af'al ya. Afdol, akrom, akbar. Kayak isim tafdil ya. Berikutnya ziyada alif dan nun. Kaslan, biasanya kata sifat. Lapar bahasa Arabnya, kemarin sudah belajar kita. Lapar, jauh, jauhan. Itu juga masuk kategori isim baru munsharif. Tapi karena sifat. Apalagi? Kenyang bahasa Arabnya, syab, syabaan. Iya, syabaan. Itu juga termasuk karena ziyada alif nunnya. Dia sifat. Udul, tadi masih ingat. Dia udul adalah pindahan dari satu isim ke isim tanpa merubah makna. Sulus, sulasu. Biasanya bentuk-bentuknya seperti ini ya, sulas. Nah, terakhir ada di alamiah, nama-nama orang biasanya. Wazan fiil juga, Yazid. Ada lagi nggak yang namanya dari kata fiil? Hmm. Yazid, ya.
Siapa lagi? Fi'il mudhari misalnya. Ya, Jarang ya, ya yazid. dari ibu. Namanya ya dari Siapa ibu namanya? bisa kan? Bisa, tapi namanya siapa ya dari ya 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 dari memukul, suka mukul mungkin ya. Asana. Iya. Nastamir ziyadah alif dan nun. Nah, tambahan alif nun. Usman. Ustazah, Hati-hati ya, Ustazah, Mas Dar. Irfan. Nah, Al-udul al-adl karena fi sifat wa fi alamiyah ayul farqu baina udul fi sifat wa fi iya. alamiyah. Nah, jayid. Belum nyampe juga ya. Ya berarti kalau alam Ah, nama orang, udul tidak menunjukkan orang, gitu aja sih. Menunjukkan sifat. Kayak sulas itu apa sih artinya sulasun? Sulasun, warubaun, wahummasun, wasudasun. Apa? Bahasanya di tuh, angka bilangan iya di masuk bilangan. sifat ya. Artinya masuk kata sifat. Ini antara makna sepertiga, sulus itu kan sepertiga ya. Tapi kalau di sini bukan sepertiga ya, mungkin lebih ke tiga yang sebuah angka ya. Beda loh ya. Salah satun, Mungkin salisun, sulasa itu tiga sulusun. tiga ya. Iya, Mas tiga na tiga. wa Maksudnya, sulasa wa ruba ya. iya, makanya maksudnya yang tiga tiga dua dua betul. Makanya dibilang sulas, ruba gitu ya. Penggunaannya beda, menunjukkan kata sifat. Yang ketiga, bukan yang ketiga juga. Yang ketiga nanti takutnya sebuah urutan ya, beda lagi. Pokoknya menunjukkan Eh, sesuatu sifat ya, ketiga. Nah, tapi kalau nama orang, alam berarti semua nama orang dipakai untuk orang. Buktinya kayak Usman. Sama-sama alif nunnya juga kayak Kaslan, Usman, Rohman, ya kan? Rohman juga nama orang ya. Apalagi ya? Gufron, Gufron juga ya. hmm. Banyak ternyata nama-nama yang karena alif nun. Ya, pokoknya tergantung penggunaan ya. Kalau nama ya untuk alam, kalau kata sifat silahkan dimasukkan kata sifat. Takban, takban berarti sifat ya. Capek, taab, anak taab saja. Nah, tapi kalau taban berarti kata sifat. Ba'labak, tarkib Tapi majazi. itu bisa nggak dia bermana dua Usman, Usmani ya kan? Dua Usman. Uh-uh. Harusnya. Usmana ini Hmm. tambahin lagi aja, nggak bisa karena udah identik dengan satu nama ya, udah pakem namanya. Jadi kalau kita mau bilang dua Usman, jadi gini, Usmanani atau Usmana ini, gitu. Tambahin aja belakangnya alif nun yang lain. So. Aku karena sudah menjadi nama satu ya, udah bukan menunjukkan dua orang Usman ya, tapi satu. Sudah kayak contoh ini Mbak Labak. Contoh kayak simpel kayak Surabaya deh misalnya. Surabaya. So Hmm. tadi hanya bahas alamnya ya, bukan berarti ini termasuk Iya. maka isim baru munsorif ya. Melebur. Kita kan nggak bilang suro, ikan suro, baya, buaya. Surabaya. Enggak, itu udah menunjukkan sebuah Hmm. kota. Kayak Hadramaut. Oh, Hadoro kan mendatangkan, datang ya, maut kematian. Tapi ya. kan nggak mungkin kita bilang telah datang kematian. Bukan. Hadramut ya nama tempat, nama kota ya, nama negara. Kalau kalau Uh, Surabaya uh, itu suro dari buaya gitu ya. Suro buaya iya, gitu ya, suro asalnya. ikan, suro itu ikan, suro itu ikan, Oh, buaya buaya. Ada lagi ikan buaya. contohnya apa? Iya, ikan nama buaya. Tapi kita nggak ini Hmm. ada sejarahnya kan. Kayak Pontianak. Ponti itu Ah, hantu bukan kayak ya? Lampung kali, An- Lampung ya. apa itu? Jadi apa? Lam dengan tipung, Lampung gitu kan. Bisa pakai Ah, betul, Boyolali betul. lah. Boyo, lali, betul. Banyu, wangi. Betul. Ah, Banyak, Banyu. banyak. Hmm. Tapi kita kan tidak dalam rangka, oh ini karena airnya wangi. Bukan, itu nama kota gitu ya. Jadi sudah melebur. Kita tidak bisa mendefinisikan perkata lagi. Ya sama kayak Usman tadi nggak bisa bermakna dua orang. Karena itu sudah menunjukkan seseorang. Ajam, Ibrahim. Banyak ya nama-nama yang ajam. Berikutnya taknis untuk yang perempuan itu dengan tanda-tanda kalau kita biasanya pakai lafzon, maknan, lafzon wa maknan seperti Muawiyah ada lafaznya ya pakai perempuan Muawiyah. Tapi Muawiyah laki apa perempuan? Laki-laki Laki-laki. ya dipakainya. Hanya tandanya aja. Jadi kalau ada nama
Biasanya kalau perempuan, kalau ada tak marbuto menunjukkan perempuan belum tentu. Ada nama juga secara lafaz pakai tak marbuto tapi menunjukkan laki-laki. Artinya dia juga termasuk kategori isim ghair munsharif ya, mufa'alah ya, mufailah ya. Maryam, makna, maknan. Jadi kita nggak bisa menentukan ya, memang sudah ada dari sananya gitu ya. Sesimpel kayak tadi Ustazah, ada pertanyaan. kalau untuk Mm-mm, kalau untuk berpasangan dengan fiil nih, Muawiyah kan dia mm-mm, laki-laki nih. Kalau dia mm-mm. diawali dengan fiil kola, kola Muawiyah apa kolat Muawiyah? Kasihan nanti Muawiyahnya. Pola aja tetap, tetap dia. Kolat, berarti pakai mudakar aja. Pola, mudakar aja. Karena hakiki dia adalah identitas laki-laki. Pola Muawiyah. Sesimpel Jadi nanti yang kalau belajar tentang Mu'anas Majazi. Apa Ustazah? ya Enggak, kalau Muawiyah itu nama apa namanya klan kan itu, kan bukan perorangan itu, orang, nama laki atau orang. Satu orang. Nah, nama orang. Kalau bikin kata kerjanya tadi pertanyaannya gitu. Kita pakai kola apa kolat Ustaz kalau jumlah fi'il ya kan kemarin kaidahnya kan fi'il menyesuaikan fa'il dari sisi gender kan. Nah, berhubung gendernya Muawiyah Hmm. laki, ya sudah kita pakainya kola Muawiyah. Nah, banyak kok sesuai faktanya sebetulnya gitu ya. nama-nama yang sesuai faktanya betul. Nah, yang perlu justru yang paling bingung itu nanti ini mu'anas majazi. Kita harus perbanyak juga tuh mufradat terkait mu'anas majazi. Tahu ya, tidak semua mu'anas itu hakiki ya. Ada juga mu'anas majazi kayak angin, benda-benda langit, kayak apa lagi sesuatu yang berpasangan. Nah, itu perlu dikenal. Sehingga nanti kalau kita mau pakai kata kerja, jadikan mu'annas ya. Mafhum di situ contoh kayak angin, rih. Apa kira-kira? Si apa? Habba arri, apa habbat arri. Bertiup, habbat arri. Dia nggak ada tamar butoh. Makanya itu bahayanya di situ. Malas jadi nggak ada tamar butoh. Tapi kita disuruh pakai tamar, apa, fiilnya pakai tak mu'annas. Nah, itu juga yang hati-hati. Ini alhamdulillahnya nggak ini ya, nggak repot ya. Jelas secara umum aksar ya, ma'ruf sudah kalau dia ini adalah mudzakkar. Makna dia juga termasuk Maryam. Dia secara makna kan muannas ya, Maryam nama orang. Tapi tanpa tak marbuto sudah menunjukkan dia perempuan. Ada juga baik lafaz maupun makna. Fatimah itu udah fem berarti ya, sesuatu yang feminim sekali. Nama pakai tak marbuto, cewek, memang Fatimah identik dengan perempuan. Kalau salah ya, ini tadi Sudah apa nih? maklumat aja sih. Eh, Nah, kalau tafadhol. untuk mu'anas majazi ini seperti umpamanya samawat ya. Sama Iya, dia sorry. kadang kan Benda-benda sama, langit. kadang samawat ya kan. Berarti sama ini dihukumi dengan mu'anas gitu ya. Benda-benda langit, sesuatu yang berpasang-pasang. Nah, ruh itu juga yang gak ada pasangannya malah ruh ya. Sesuatu yang seperti itu kayak ruh, apa apa Tangan, Allah kaki, itu, telinga kan pasangan semua ya Ustazah. iya betul. Tapi dia tidak termasuk ini ya, anggota badan nggak masuk ya, benda-benda langit sih. Makanya nanti coba dicari lebih dalam ya, coba Ustazah bantu share ya. Apa saja sih Ustazah yang termasuk muanas majazi? Karena kan bukan kita yang menentukan ya, artinya sudah dari sananya sudah termasuk golongan dari muanas majazi. Nah itu salah satunya adalah benda-benda langit, yang sesuatu yang berpasangan, bulan bintang kayak gitu ya. Kemudian jiwa, ruh, yas'alunaka anir ruh, itu kan arruhnya kayak balagot arruhu al-hulqum. Iz balagatir ruhul hulqum. Fa antum hina idzin tanzurun. Itu kan ayatnya ya. Tapi mungkin Balagot itu arruh. masuk kaidah kul jam'in mu'anasin kali ya kalau roh gitu ya. Nah. Sahih. Dia juga, jadi nggak cuma satu alasan ya. Bisa jadi dia juga punya beberapa alasan sehingga dia disebut sebagai mu'anas majazinya. Nah, kadang rangkap. Jadi, Hasanan, ini maklumat aja sih, nggak perlu dihafal ya. Cuma cukup tahu kalau Wawasan, terkadang nggak wawasan aja harus ya Ustazah. dikasih. Iya, wawasan Wawasan aja, aja jangan ya. dipakai juga. Iya, ya aman. Yang penting teman-teman muka lamanya, kalau katanya Afina Hamas, disukun aja nanti kalau baca ya, biar aman gitu. Kalau nggak tahu kan sebenarnya kita lagi belajar bagaimana mengharokati sih.
gitu. Kapan dia doma, kapan dia fathah, kapan dia kasroh. Tujuannya kan seperti itu. Sehingga nanti kalau kita nanti habis ini kita baca kitab gundul, disesuaikan seperti itu. Oh, karena dia isim ghairu munsharif Ustazah, maka di fathah. Kayak gitu sih. Jadi perlu hati-hati aja. Cukup tahu, tapi nanti kalau ini ya boleh dibuka-buka lagi, nggak harus dihafal. Nah, Komariah kalau Samsiah nah ini termasuk ya Ustazah ya? Komariah Syamsiah untuk apa ini? Pembahasan nahu. Yang tadi apa namanya? Majasi. Nama-nama. Oh, benda-benda langit, bulan, bintang, komar, syamsun, iya. Muannas majaz ini kita bahas habis ini. Isim muzakkar dan isim muannas. Apabila isim dilihat dari gender, jenisnya, maka terbagi jadi dua. Berarti pertanyaannya, berarti ada nggak ustazah yang satu orang punya dua gender? Kayak di Thailand, bahkan gendernya ada 7 kalau nggak salah. Tidak ada ya. Hakikatnya manusia cuma ada dua. Dua aja udah repot, apalagi tuh 7 ya. Makanya di dalam bahasa Arab cuma ada mu'annas dan muzakkar. Kebayang ya, kalau tiba-tiba di Thailand itu legal, terus bahasa Arab berubah. Waduh, naudzubillah. Jadi hakikat fitrihnya semua itu ada dua jenis, ada dua gender. Ya kalau nggak laki-laki ya perempuan Ustazah. Laki-laki hakiki ya memang karena gendernya laki-laki asli ya. Maka seperti nama Ali. Majazi itu seperti maktabun. Jadi bisa dicari ya apa itu maksudnya Ustazah ya. Hal-hal yang kita sebut sebagai bukan selain nama-nama laki gitu ya. Berikutnya untuk yang mu'annas itu memakna perempuan, ada hakiki ya seperti Fatimah tadi, selain karena ada tak marbuto memang identiknya digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Adapun majazi, ada beberapa alasan bisa disebut sebagai majazi. Karena tak marbuto, karena alif taknis, karena sifat perempuan, anggota tubuh, tadi yang ditanyakan sama yang disampaikan oleh Akhina Ari dinaskan dalam Al-Qur'an. Ya tadi kalau katanya Akhina Ahmad, ruh itu juga karena nasnya Al-Qur'an ya, sering dipakai ya. Yas'alunaka 'anil ruh gitu ya. Ruh itu kan amin amin robbi, jadi sesuatu yang spesial yang di Quran. Nah, berakhir tak marbuto. Berarti kalau sayyarotun, sayyarun ada nggak? Nggak ada ya, sayyarotun. Berarti mobil itu punyanya perempuan sebetulnya, gitu ya? Enggak ya? Atau pokoknya kebanyakan rata-rata sesuatu itu benar-benar pakai tamar butuh hakibatun, gitu ya? Maktabatun, ya nggak apa-apa. Ya dia menunjukkan tak marbuto aja. Sehingga nanti kalau pakai fiilnya silakan jangan ragu pakai kata kerja muannas juga. Karena kan kalau dalam jumlah fi'liyah silakan disesuaikan dari sisi fiil menyesuaikan fa'il dari sisi jenisnya ya. Ada juga berakhiran tak taknis maksura mamdudah yang kayak tadi di isim ghair musanna. Pudlah hamro. Maka saya bilang kalau misal Ustazah bilang bahasa Arabnya merah di bahasa Arab ini ya, misal ya, mobil berwarna merah bahasa Arabnya sayyaratu ham hamro. Boleh musyarikah. Tafadholi utina aliyah lagi ya. Misal Ustazah bilang tas yang kuning bahasa Arabnya Haqibatun safra'un. safraun. Betul, safrau ya, nggak bisa ditanwin ya. Nah, artinya dia bentuknya mu'annas. Kecuali kalau mudzakkar tadi. Baik, apa contohnya ya? Handphone yang warna hitam misal. Jawalun, hitam apa? Hajar aswad. As, Sauda. aswadu. Aswad. Loh, kalau jawal kan laki-laki ya, jawalun. Contoh aja sih. Makanya warna ini tadi kita pakainya jenis perempuan. Kelas, lanjut. Yang menunjukkan sifat perempuan. Jadi apapun yang berkaitan dengan perempuan, keperempuanan yang laki tidak memilikinya, maka masuk kategori muannas majazi. Contoh nifas gitu ya. Anggota tubuh yang berpasangan. Rijalun, betul. Apalagi tadi yadun, betul. Ya, amsohi. Apalagi mata ya, ainun, telinga, udhunun. Atau dinaskan dalam Al-Quran, nafsun, ruhun. Kolbun termasuk nggak sih? Dia nggak ada Masuk. pasangannya ya kolbun. Masuk kolbun. Enggak kalau urusan Masih. roh kemudian urusan roh urusan kalbu itu kayaknya
kita tinggal terima aja kayaknya Ustaz ya. Kita nggak Gila kadang-kadang terima. dari sisi Asalkan. tata bahasa susah dicerna menurut saya. Betul, betul, betul. Nah, tapi kita kalau Kayaknya bilang kulub mah kolbun biasanya laki-laki deh. Sudah. kulub laki-laki ya. Karena, Nah, karena di Al-Quran itu kan lahum kulubun la yafqahuna biha. Pakai hmm, domir hmm, laki-laki kan. domir laki-laki. Nah, tuh, Betul itu betul. jadi halas, tamam ya. Ini untuk mudzakkar dan muannas. Sekarang cukup ya. Apa Marifah Nakiro juga langsung ya? Enak nih nanti kita kalau bisa 10 pertemuan bahas modul baru lumayan ya. Karena kan minggu depan Senin, Selasa, Rabu insya Allah kita fokus khutbah-khutbah. Minta tolong ya disiapin yang bagus, yang keren. Nanti dibuka layarnya ya. Tapi kita masih ada perdebatan jidal juga belum selesai itu. Disiapin supaya nanti nggak kagok ngomongnya bingung. Ya ana muafikoh gitu ya untuk yang perdebatan yang belum kita selesaikan kemarin juga. Nah, isi ma'rifah nakiro, ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui, khusus ma'rufun muayyanun. Sesuatu yang sudah ditentukan, adapun isi nakiro bermakna general. Yang termasuk nakiro itu semuanya. Jadi semua kata benda itu pada hakikatnya nakiro yang menunjukkan arti umum. Selagi dia tidak kemasukan ciri-ciri dari makrifah. Paham ya? Jadi segala sesuatu isim di dunia ini, kalau dia eh, belum dikhususkan, berarti dia masuk kategori nakiro. Dikhususkan itu maksudnya apa, saudara? Belum masuk ciri-ciri dari makrifah. Hati-hati. Makrifah itu tidak harus berupa alif lam ya. Ada banyak sekali yang nanti akan kita bahas. Anwaul ma'arif ya, jenis-jenis makrifah. Baitun, kitabun, semuanya termasuk kategori umum. Kalau kita ditanwin ciri-cirinya untuk nakirah. Siap ya, menunjukkan arti khusus. Apa saja nama alam? Alam itu seperti nama orang, lakop, apa kunyah. Apa bedanya lakop sama kunyah? Mana yang disebut sebagai julukan, mana yang disebut sebagai gelar. Apa bedanya julukan sama gelar? Lakop yang gelar apa yang julukan? Biasanya kalau misal ada bapak punya anak namanya Ahmad, Abu Ahmad. Kalau gelar kan resmi, persetujuan banyak orang kan. Julukan kan apa, gimana ya? Karena kebiasaan kali ya. Julukan. Tapi kalau gelar itu seperti Syamsuddin, Komarudin gitu ya. Atau kalau bahasa sekarang gelarnya Pak hal-hal yang Haji, baik ya. Maka Pak Haji, Fakhrudin, Pak nah, Haji, Pak Haji. Pak Haji. Iya iya, tapi di sini tidak masuk Pak Haji ya. Nah, kalau di Indonesia Pak Haji gitu ya. Nah, kalau kalau kunyah itu biasanya ada abun sama umun ya, kemudian diidofahkan. Nah, itu termasuk udah khusus. Ada domir isyarah, mausul, ma'rifah dengan alif lam dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih kalau pernah belajar ya, hmm, awalnya dia nakiro baitun itu kan general baitunnya di sini di sana secara umum. Tapi kalau seandainya udah digabungkan baitu Allah, berarti termasuk udah satu doang maknanya. Artinya Ka'bah. Itu sudah menunjukkan sesuatu yang khusus. Olah salam ya. Ya, Ustazah, Kita Afwan, lanjut. Ustazah. Ustazah, Tafadol. Nah, silakan cuma tafadol ada Isal. memang saya tadi baca di kertas tadi itu tadi di yang dikirim Ustazah itu ada yang mudhof ilaih tapi dia nggak nakiroh marifat tapi nakiroh nakiroh. Betul, betul. Boleh. Jadi gini, sudah akan ceritain juga. Ini berarti sudah lagi Hmm. bahas mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Hmm. Mudhof itu adalah kepunyaan. Mudhof ilaih itu adalah yang punya, gitu ya. Kepunyaan itu sesuatunya, boleh sesuatunya lah kita bilangnya. Punya yang memiliki kita sebut sebagai mudhof ilaih. Contoh, rumahnya Hamas, bajunya Aliyah misalnya, mobilnya Gus Nadi gitu ya. Itu jadi mobil, baju, rumah kita sebut sebagai mudhof, sedangkan yang kita sebut nama-nama tadi adalah mudhof ilaih.
Nah, syaratnya adalah mudhof itu harokatnya bihasabi mauqi'ihi fil jumlah, menyesuaikan kedudukannya dalam kalimat. Kadang baita, baiti, baitu. Ya tergantung dia dalam kalimat. Ro'aitu baita. Itu ya, zahabtu ila baiti. Muhammadin misal. Nah, itu tergantung. Baita, baiti, baitu itu tergantung. Mudhof itu harokatnya ngikutin. Tapi mudhof ilaih daimul majrur, pasti dia di majrur. Nah, syaratnya lagi, mudhof tidak boleh pakai alif lam. Paham ya? Karena dia akan menjadi sebuah ini dinisbatkan dengan kata selanjutnya, maka dia tidak boleh diidofahkan. Tidak boleh diidofahkan. Tidak boleh pakai alif lam. Dan juga yang kedua tidak boleh ditanwin. Makanya dia selalu bentuknya nakiro aslinya. Tapi kalau udah dinisbatkan jadi kata berikutnya berarti udah jadi makrifah ya. Makanya salah satu syarat jadi makrifah itu diidofahkan. Adapun untuk mudhof ilaih itu dia boleh memilih antara pakai alif lam atau tak pakai tanwin karena sama-sama punya power. Makanya kadang kita bilang baitu apa kira-kira? Gini, kolamu Sa'idin atau kolam Sa'idi. Pulpennya Said atau pulpen yang sama boleh. Dua-duanya kiro boleh, dua-dua salah satu makrifah nakiro juga boleh. Tapi keseluruhan dia sudah menjadi sesuatu yang khusus karena dia tertuju. Justru pertanyaan baru lagi. Sedang bikin satu contoh, silakan diharokati ya. Masjid Rasul Allah. Silakan diharokati. Kata dulu. Kalau akhir Uktina Aliyah, silakan diharokati. Masjid Rasul Allah. Boleh ditulis di bukunya masing-masing. Sudah nggak bisa coret-coret ya? Nggak tahu link nggak bisa di Masjid Rasul Allah. Kira gimana harokat ini? Kata Doli, Uktina Aliyah dibaca Masjid Rasul Allah. Masjidun Rasulullahi. Yakin Masjidun. Oke. Kita coba ya. Kalau katanya Uktina Aliyah, Masjidun Rasulullah. Tafadhol Hamad. Kalau Hamad gimana? Masjidu Rasulillah. Rasulillahi. Masjidu Masjidu Rasulillah. Rasuli kayak Rasul- Rasuli apa? Lahnya sukun nih. Lillahi ya, Rasulillahi. dikasih ya. Rasulillahi. Oke, cukup ya dua. Oke, betul. Masjidu Rasuli Allah. Masjid itu adalah kita bilang mubtada boleh. Jadi gini, mudhof itu peran kedua. Kayak gini. Hamas itu dia juga misal seorang ustadz contoh ya sudah bilang. Jadi peran ayah itu sudah tidak perlu disebutkan lagi jelas karena dia punya anak gitu kan misalnya. Tapi peran ustadz itu yang kita sebutin di dalam masyarakat. Jadi dia adalah ustadz dan dia adalah seorang ayah. Ayah itu tersembunyi. Jadi paham ya? Jadi perlu kita ketahui bahwa mudhof itu selalu disebutkan setelah peran yang tersembunyi. Makanya Muhammadu kita selalu nggak pernah bilang mudhof langsung, pasti kita bilangnya mubtada atau khobar. Kita anggap khobar ya, karena depannya ada hadza sebetulnya. Biasanya ada hadza Muhammadu hadza masjidu Rasuli Allahi. Ini masjidnya Rasul. Rasulnya Allah. Makanya masjid bisa kita jadikan mubtada wa huwa mudhof atau khabar wa huwa mudhof. Jadi mudhof itu adalah peran kedua gitu ya. Sedangkan rasul menjadi mudhof ilaih wa huwa mudhof lagi. Bagi siapa? Mudhof ilaih bagi masjid. Tapi kalau seandainya untuk yang sampingnya dia jadi mudhof Allah, dia jadi mudhof wa huwa mudhof. Sedangkan Allah dia menjadi mudhof ilaih. Makanya Masjidu Rasuli Allah. Dan kita nggak boleh mentanwinkan karena dia punya peran sebagai idhofah. Jadi yang perlu dipertanyakan nanti gini, hati-hati tidak selalunya mudhof ilaih itu cuma dua kata kayak tadi, mobilnya Ahmad, pulpennya Said. Enggak, bahkan bisa lebih banyak lagi. Sohibu bustan, misal gini ya. Apa kira-kira? Idni sohibi al-bustani. Izinnya, pemiliknya, si kebun.
Izinnya punyanya siapa? Si pemilik. Pemiliknya punyanya siapa? Si kebun. Jadi pusing, jadi banyak. Makanya kita nggak boleh sembarangan ngasih tanwin. Jadi urusan mau pakai alif lam sama enggak, berlakunya itu untuk si mudhofnya. Dia nggak boleh ditanwin, nggak boleh di alif lam. Tapi kalau untuk yang mudhof ilah bebas. Dan secara general, dia termasuk kategori ma'rifah karena sudah menunjukkan makna khusus. Alas, yuk. Masih ada waktu kah? Habis ya? Nggak terasa nih. Baik, baik. Apa-apa deh. Silakan di mutolaah, mungkin hari Rabu, Kamis ya, atau hari Jumat kita bahas. Nanti sudah minta sa'ala itu kata apa, jenis isim, fiil, atau huruf. Terus bentuknya apa, madi, mudore, amr, mabni ala apa. Kita habisin total ya. Kalau isim, harokatnya kenapa, asala, ma'rifah, nakironya pakai apa. An itu huruf apa, beramal, nggak beramal. Nah, insya Allah, biar nggak sia-sia ya kita belajar. Nah, saya kelas ya, Yakfi. Disiapkan untuk usbuil ati, eh, jidal, dan juga mungkin temanya belum ditentukan ya, paling nggak ngintip-ngintip barangkali ada yang sudah tertarik. Nah, kelas atahuna ladek musuhanitat. Mafi, Insyaallah Mafi. Yakfi, Yakfi. insya Allah mafi. Baik, atahuna sana tatim ad-dirasa fi hadillah bi iratin amdalah. Alhamdulillah rabbil Alam, alamin. syukran jazilan masyarakat ila usbu'i ya. Silakan Syukran beristirahat Ustazah untuk ala yaum sabti wal yaum husni ahad. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala